dan pada nomor 5. Saya Muhammad Hashim di sini akan mempresentasikan tentang proposal saya tentang analisis pengendalian persediaan bahan baku tepung terigu dengan metode ekonomi pada 2 titik EOI pada NHBP dan Jembril. Bisa dilihat dari sini bab 1 pendahuluan itu tentang penelitian itu berada di NHBP. NHBP ini merupakan usaha kecil menengah yang bergerak dalam bidang makan berupa roti yang produksinya targetnya itu sekitar 1.600 buah per hari dan menghabiskan paksa bahan baku tepung terigu. Yang kedua, permasalahan terdapat kendala pada persediaan bahan baku berupa tepung terigu, yaitu kurangnya manajemen persediaan seperti kekurangan dan kelebihan bahan baku tepung terigu. Upaya yang dilakukan perlu adanya manajemen dalam persediaan bahan baku dengan menganalisa safety stock dengan menggunakan metode EOI. Namun juga perlu perhitungan terhadap ROP untuk menentukan waktu pemesanan kembali. Masalah yang pertama, bagaimana perhitungan tren persediaan bahan baku pada perusahaan NHBP. Yang kedua, berapa kali frekuensi dalam satu periode pembelian bahan baku yang dilakukan di setiap perusahaan NHBP menerapkan metode ekonomi quantity atau EOI. Yang ketiga, bagaimana tingkat pemesanan kembali reorder point dari bahan baku tepung terigu. Yang keempat, bagaimana efisiensi dari metode EOI terhadap penghematan dari metode yang digunakan perusahaan. Selanjutnya ada batasan masalah, yaitu metode yang digunakan dalam pembelian bahan baku dengan metode ekonomi order quantity. Yang kedua, penelitian ini dilakukan di NHBP dan Jembril. Yang ketiga, bahan baku yang dipilih adalah tepung terigu. Yang keempat, tidak terdapatnya perhitungan dengan permasalahan khusus dalam sudut besar. Yang kelima, untuk meramalkan kebutuhan maksimum dengan jangka waktu 6 bulan. Tujuan ini yaitu menghitung frekuensi dalam satu periode pembelian bahan baku dilakukan dengan metode EOI. Yang kedua, menganalisis titik pemesanan kembali reorder point dari bahan baku tepung terigu. Yang ketiga adalah menganalisis efisiensi dan perbandingan total biaya persediaan dari metode perhitungan kebijakan perusahaan dengan EOI. Manfaatnya yaitu mengetahui frekuensi pembelian bahan baku dalam satu periode secara efisien. Yang kedua, mengetahui kapan dilakukan pemesanan kembali atau reorder point terhadap bahan baku tepung terigu sehingga terjamin dan bebas dari kekurangan stok maupun kelebihan stok. Yang terakhir, mengetahui penghematan apabila melakukan manajemen persediaan bahan baku dengan metode EOI. Kedua adalah dasar teori. Kedua, pertama adalah persediaan. Persediaan itu berupa bahan yang dimiliki oleh perusahaan, baik berupa bahan mentah, barang setengah jadi, ataupun barang yang sudah jadi yang disimpan perusahaan digunakan untuk produksi perusahaan. Yang selanjutnya ada fungsi-fungsi persediaan menurut Frankfurt. Yang pertama itu ada republik, economic sizing, dan antisipasi. Jenis-jenis persediaan itu persediaan barang mentah, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Selanjutnya, pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan adalah segala tindakan yang dilakukan untuk mengusahakan tersedianya bahan-bahan persediaan dalam jumlah tertentu pada titik waktu tertentu. Selanjutnya, tujuan pengendalian persediaan ini memelihara independensi operasi, memenuhi tingkat kepermintaan yang bervariasi. Yang ketiga, menunjang fleksibilitas kedaulatan produksi. Bahan baku adalah barang-barang yang dibeli dari pemasok, supplier, dan akan digunakan atau diolah menjadi produk jadi yang akan dihasilkan oleh perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan bahan baku yaitu perkiraan pemakaian bahan baku, harga bahan baku, kebijakan perbelanjaan, waktu tunggu. Memenuhi kadar quantity. EOI menurut aku ini adalah tingkat pemesanan yang meminimasi biaya persediaan keseluruhan. Pertama adalah biaya pemesanan merupakan biaya-biaya yang akan langsung terkait dengan kegiatan pemesanan yang dilakukan. Biaya penyimpanan merupakan biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan sehubungan dengan adanya bahan baku yang disimpan oleh perusahaan. Reorder point adalah titik pemesanan kembali. Adalah sebagai waktu yang tepat. Kapan sih waktu yang tepat untuk pemesanan kembali tersebut dan apakah cadangannya yang diperlukan? Faktor-faktornya itu adalah lead time, stock out cost, extra carrying cost.
sebenarnya metode penelitian yang pertama itu ada studi pendahuluan, studi penelitian dilakukan di NHB Teknik bagian persediaan. Yang kedua adalah identifikasi masalah. Pada tahap ini dilakukan proses identifikasi masalah dengan melakukan observasi kondisi yang terjadi di lapangan serta melakukan wawancara untuk mengetahui masalah yang dialami. Yang ketiga adalah dasar teori. Satu, pertama persediaan, kedua pengendalian persediaan, ketiga bahan baku, keempat ekonomi cover quality, dan order point. Pengolahan data itu ada data produksi roti, data primer. Yang pertama ada data produksi roti, yang kedua pemesanan bahan baku, yang ketiga biaya pemesanan, yang keempat tingkat kebutuhan produksi dan bahan baku. Data sekitar adalah data cara perhitungan perusahaan, penelitian yang terkait, yang ada pengelolaan data. Yang pertama menghitung pemesanan pemakaian bahan baku, menghitung biaya pemesanan, ketiga menghitung frekuensi pemesanan kembali dari order point, yang keempat menganalisis total persediaan bahan baku. Penilaian terhadap perhitungan ROP dengan perhitungan perusahaan. Selanjutnya ada analisis pembahasan, yang lain ada kesimpulan. Nah, di sini bisa dilihat dari ini adalah Mas. sistematika penulisan. Yang pertama studi literatur, yang kedua studi lapangan, yang ketiga itu yang selanjutnya ada identifikasi masalah, selanjutnya ada tujuan, selanjutnya ada pengumpulan data, yaitu data sekunder dan data primer, selanjutnya ada pengolahan data, analisis pembahasan dan kesimpulan dasar. Ini ada presentasi dari saya. Oke, silakan duduk kembali. Kenapa kamu mengambil judul ini? Di salah satu sebenarnya NHBP ini adalah teman saya Pak, pertama. Jadi saya cerita sedikit ya Pak, kami sering berkumpul itu bareng-bareng. Teman saya ini mengajak saya untuk membuka pabrik yang baru, menjadi investornya. Oleh karena itu, sebelum saya mengiyakan itu, tentunya pasti saya bertanya dulu, apa kekurangan dari perusahaan tersebut, apa jadi kendalanya. Nah, pada saat itu teman saya berbicara, ternyata permasalahannya pada persediaan bahan bakunya Pak. Karena dari supplier ini itu bermasalah dalam waktu lead time pengirimannya ini Pak. Dari persediaan dari supplier ini juga biasanya nggak selalu ada Pak. Makanya setiap kita pesan baru dia ada gitu. Ya, itu masalahnya ya. Iya Pak. Nah, masalah itu harus seperti latar belakang. Jadi di latar belakang itu cukup 1 lembar setengah atau 2 lembar pakai lembar. Itu adalah isinya tentang bagaimana perkembangan atau perlunya inventory dikelola, ya, dikelola. Mungkin pakai software atau kita mengelola juga tidak terjadi pemborosan segala macam. Ya. Itu alinea pertama. Terus alinea kedua itu perusahaan tersebut bergerak dalam bidang apa, tapi ada masalah apa di situ. Ya, ada masalah apa di situ berkaitan dengan tadi alinea pertama itu kan tentang inventory ya, perluan inventory ya segala macam. Nah itu ada masalah apa yang terjadi di perusahaan itu. Awalnya saya oke lah di alinea kedua itu terhambatnya proses produksi itu akan berpengaruh terhadap output yang dihasilkan. Maka perlu adanya pengendalian tentang bahan baku yang memiliki peran yang sangat penting. Yang penting. Tapi ada kata-kata yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan. Jadi ini masih berupa normatif atau berupa teori, tapi harusnya jangan harus dimiliki oleh perusahaan, yang harus dimiliki oleh perusahaan tersebut, gitu. Ya, jadi di sini kelihatannya kamu mengatakan normatif seperti kayak teori, padahal kan teori yang pertama bolehlah tentang teori terhadap gaji
pengelolaan bahan baku itu harus bagus gitu ya. Iya Pak. Hal yang kedua itu perusahaan itu ada kendala dalam pengelolaannya. Akibatnya adalah masalah apa? Produksi jadi tidak lancar atau segala macam. Jadi masalahnya perlu digunakan. Terus baru mau perbaiki dengan kejadian seperti itu, maka itu dengan metode apa? Ya. Dan di sini juga kamu cantumkan juga ada tabel, ya, tabel pemakaian pemesanan, ya, pemakaiannya 6.600 itu nanti adanya di baru di data gitu loh, ya. Jadi di sini permasalahannya kan diperbaiki dengan metode apa? Berarti ya tidak diperlukan di Di awal, gitu ya. Tapi sebagai misalnya kalau kamu masuk, kenapa kamu ini? Ya karena di sana ternyata kebutuhan bahan baku tepung terigu-nya itu banyak, betul. Nah, terus kamu tampilkan tabel ini, ya kalau ditanya, ya jadi bolehlah di sini dimaklumin ya. Tapi nanti kalau sudah di skripsinya tabel ini tidak tempatnya ada di sini. Kalau ini kamu hanya menginformasikan bahwa memang kapasitas perusahaan itu perlunya tentang terigu banyak, oke lah, hanya informasi nggak apa-apa. Tapi nanti waktu dibikin jadi skripsinya nggak boleh dikalikan. Ya, jadi ini kan kejadian kesehariannya kamu masukkan, ini jangan di sini, ya kalau udah jadi. Nah, di sini itu kamu langsung di landasan teorinya cuma teori doang, ya, teori doang, ya, teori dengan anak-anaknya misalnya titik pemesanan kembali, order point, terus frekuensi, set di stok, gitu ya. Tapi seharusnya ditambahin dengan teori yang lain, misalnya pakai ramalan. Iya. Kamu ada data di sini dari tabel, lalu kamu bisa ramalan itu kayaknya apa. Tapi kalau kamu mau langsung masuk ke teori, kayaknya sederhana kurang. Ramalan. Nah nanti juga ramalannya sesuai dengan karakteristik dari data-data ini. Jadi ramalannya nanti kita sesuaikan yang tadi. Ramalan kan banyak ya, ada konstan, ada linier, ada siklik, atau segala macam. Bergantung nih kebutuhan roti apakah konstan atau linier atau musiman, bisa saja kamu ya. Jadi kamu jangan ini banget, harus mengeoki banget lah, karena banget lah. Dan sebenarnya topik-topik judul EOP juga Udah sering. sudah masa lalu lah. Oh, iya. Ya, sudah masa lalu, tapi coba aja kamu ada peramalan, ada EOP, tapi kamu coba lah software EOP ada enggak? Ya, kalau enggak software memang sudah ada yang EOP, atau bisa juga pengelolaannya pakai apa? Excel atau pakai apa? Jangan terlalu polos banget lah, ya, polos banget. Ini urusannya mungkin kalau NHPP Tanjung Priok dengan kapasitas sampai 100 dalam satu bulan 120 saat, ya itu kayaknya perlu sih pakai alat bantu komputer ya, database-nya. Ya, sementara ini yang pengiriman masih manual. masih manual. Ya. Jadi
dikasih itulah ya Pak ya. Ya. Dikasih jangan terlalu linear banget EOP doang. Iya, Ada ramalannya, ada software. Peramalan aja kan bisa pakai SPSS bisa juga. Nah, ya ada militer atau Excel atau Iya. apa. Syukur-syukur sudah ada software Ya. tentang EOP itu Pak Pamungkas. Ya, software EOP itu mungkin ada di MATLAB, ada di apa, di Iya. apa. Ambillah salah satu software tentang EOP di software tertentu. Oh, yang masih jadul itu ada di TUS itu ada, cuma masih modelnya jadul. TUS kok ya ada ya. Iya, jadi tidak poros banget EOP doang gitu loh. Iya, karena terlalu sederhana biasa itu. Iya, mungkin bisa membedakan. Bolehlah sama-sama EOP tapi satu ngambil dari software. Apa? Software apa tadi? QS yang QS, ada software dari mana, Ya. ada Excel atau apalah gitu loh. Jadi ada variasinya dan juga ada ramalannya atau apa. Ya, Ya, Pak. Tapi nanti kamu juga harus detail masing-masing objek ya, EOP objek ya, keputusan itu biaya simpan dan biaya Ya. ininya pasti akan berbeda. diuraikan benar, didetailkan. Benar gitu ya. Berarti biaya simpan kayak biaya transport atau Iya biaya itu harus detail, Soalnya kalau nggak detail nanti kayak Iya. soal UAS. Kalau cuma berapa persen dari apa, ayo itu sederhana banget tuh contohnya. Kayak gitu. Ya, jadi ini bolehlah EOP tapi tadi ya Pak. kalau software ya pengolahannya, peramalannya dan juga nanti di dalam banget tentang biaya penyimpanan dan biaya ya. Saya kira itu saja karena ini nanti kamu sama pembimbing atau sama apa kalau tanya ke saya juga. Iya, misalnya itu. Tentang bab 3-nya data primer Iya. apa data sekunder Pak. Ya Saya saya tanya dulu Pak. ya. Oke, bisa layak karena ini kapasitasnya besar. Saya kira itu dari saya. Ya, terima kasih Pak Budi ya. Jadi tolong ini ya diperhatikan semua masukan dari penguji. Karena ini kebetulan pembimbing yang nggak datang, saya wakili ya Mas ya.